Kristus. Amin. Bapa dalam surga, terima kasih Bapa, kami boleh berkumpul di sini dalam acara rutin pertemuan wanita Katolik Ranting Lukas, yang mana hari ini diadakan dari bidang kesejahteraan dengan tema tentang menjelang usia tua, yang akan dipandu oleh Bapak Stefan dan Ibu Christine. Juga kami akan dengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Ibu Vicky. Bapak yang baik, terangnya pikiran kami agar kami dapat memahami apa yang diterangkan oleh Bapak Stefan dan Ibu Christine. Juga renungan yang akan dibawakan oleh Ibu Vicky. Ya Bapak, semua doa ini kami panjatkan hanya dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. 2 ayat 6 sampai 9. Bunyinya, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Dialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu. Hai umatku, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah dialah tempat perlindunganku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Jadi itu yang dikatakan oleh Alkitab ya, di kitab Mazmur ya. Jadi kalau kita mau tenang, kita harus diam dekat Allah ya, dekat Tuhan, dekat Allah. Karena Dia dulu bagi kita, artinya Dia kekuatan kita ya, Dia juga keselamatan kita, Dia juga perlindungan kita ya. Kalau kita melihat keadaan dunia, apa yang kita rasakan, tenang enggak? Kalau kita baca koran, ada yang mesti baca koran? Enggak ada kita kalangan koran ya, orang enggak tahu ya. TV juga udah sedikit yang nonton TV ya, mungkin sosmed ya, atau lain-lain ya. Apa yang kita dengar di sana? Antar negara terjadi peperangan, saling menyerang. Itu membuat hati tidak tenang karena menimbulkan berbagai-bagai penderitaan bagi umat manusia. Pasti itu membuat banyak orang berharap jangan terjadi seperti itu di negara kita, di tempat kita. Semua mau damai ya. Kemudian kita lihat di masyarakat, apa yang terjadi? Ada kemiskinan. Kemiskinan membuat penderitaan. Ada kelaparan. Ada apa lagi? Ketidakadilan. Orang bersalah, yang tidak bersalah dihukum. Orang yang bersalah itu dibebaskan. Ada juga kekerasan, bahkan sampai perampokan, pencurian, begal, merajalela di mana-mana. Setiap kita baca itu pasti kita, aduh, hati-hati ya anak saya suka pulang malam, apa ya. Kemudian ada juga perdagangan manusia. Orang mau ditawarkan, mau nggak kerja sini, ayo bikin lamaran, ternyata setelah dia diterima, dia diperdagangkan ya, keluar isi ke Myanmar dan sebagainya. Kemudian ada korupsi di mana-mana, uang rakyat dipakai, judi online itu yang sedang marak, yang membuat banyak orang terlilit hutang sampai yang putus asa akhirnya dia mengakhiri hidupnya. Sungguh luar biasa ini ya, sehingga pemerintah bertekad untuk memberantas judi online. Tapi tidak semudah itu karena backupnya ada yang lebih besar di luar negeri ya. Kita serahkan semua kepada pemerintah dan kepada Tuhan dalam keuangan yang matang pastinya ya, memberikan jaminan kehidupan berkelanjutan keluarga, dan konsep uang kecil memberi uang besar. Ini penting banget yang harus diketahui. Dan tadi saya sampaikan, kami hanya mencicil 3 juta per bulan untuk proteksi mama saya. Ya, tapi sekarang sudah terbukti
Ketika billing tagihan keluar 360 jutaan, kita tenang. Kenapa? Karena full cover. Ya, padahal kami baru keluar kalau dihitung itu, dicicil baru sekitar 140 jutaan. Ya, kan nggak berasa. 3 juta per bulan itu kurang lebih 100.000 per bulan. Tinggal kami anak-anaknya tinggal ngirit aja istirahat. Biasa minum Starbucks, ya udah risiko terjadi. Ya, terus ini data real bukan datanya Stephen ya. Data WHO, 85% orang di dunia itu terkena sakit kritis. Ya, jantung, stroke, ya kanker, apalagi kanker. Data di Indonesia di tahun 2023, pasien kanker itu 70% rata-rata. Ya, sesuai namanya, gara-gara kena kanker jadi kantong kering.